Shalom saudara, senang bertemu kembali dengan saudara. Saya berharap dan berdoa saudara dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan kita. Tema devotion saya hari ini adalah When the stone is in your hand. Ketika batunya ada di tangan saudara. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu kejadian di Alkitab di mana ada seorang wanita yang sedang tertangkap basah berzina. Kisah ini ada dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Tapi saya tidak akan membacakannya untuk saudara, saya akan menceritakannya untuk Anda. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang ada di Bukit Zaitun, dan ketika pagi-pagi Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah, lalu tiba-tiba ada kemudian datang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia membawa seorang wanita yang tertangkap basah berzina. Faktanya adalah wanita tersebut bersalah. Wanita tersebut berzina, saudara. Namun tujuan daripada orang Farisi membawa wanita tersebut adalah untuk mencobai Tuhan kita dengan cara menggunakan hukum Taurat. Karena menurut hukum Taurat, wanita tersebut harus dihukum mati dengan cara dilempari batu atau dihukum rajam. Bukan suatu hal yang tidak mungkin bahwa batu sudah ada siap di tangan mereka. Dan orang-orang di sekitar wanita tersebut, wanita yang sedang bersalah tersebut, sudah sangat siap untuk melempari wanita ini dengan batu. Batu melambangkan keadilan, batu melambangkan penghukuman, batu juga melambangkan pembalasan, saudara. Dan kita tahu pada akhirnya Tuhan kita mempersilahkan orang Farisi dan ahli Taurat dan mungkin orang yang ada di sekitar situ untuk mulai melemparkan batunya. Dan kita juga tahu dari Alkitab bahwa tidak ada orang yang mulai melemparkan batu ke arah wanita tersebut. Dan akhirnya wanita tersebut terbebas dari hukuman rajam, dan yang terlebih lagi adalah wanita tersebut diampuni dosanya oleh Tuhan kita. Saudara, di tangan saya ada batu. Saya ingin mengajak kita semua membayangkan bahwa kita berada di dalam sebuah situasi seperti situasi yang saat itu, di mana di tangan kita ada batu, di depan kita ada seorang yang sudah sangat-sangat jelas bersalah kepada kita. Bersalah seperti apa, saudara? Bisa banyak hal. Mungkin orang yang di depan saudara merendahkan saudara. Mungkin orang yang di depan saudara memperlakukan saudara dengan tidak adil. Baik dalam pekerjaan, mungkin dalam pertemanan, mungkin dalam keluarga, atau hal yang lain. Mungkin orang yang ada di depan saudara sudah berlaku kasar dan menyakiti perasaan saudara sedemikian rupa sehingga terjadi ketidakadilan di dalam kehidupan saudara. Dan saat ini, at the moment, di tangan saudara ada batu. Saudara terlebih daripada mampu untuk mendapatkan keadilan atas ketidakadilan yang saudara alami. Saudara memiliki kemampuan untuk membalaskan dendam kepada orang tersebut. Saudara bisa memilih melemparkan batu ini atau menaruh batu ini. Sekali lagi, keputusan ada di tangan saudara. Saya berdoa kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada hati saudara masing-masing untuk bisa meletakkan batu ini. Karena dengan saudara melempar batu yang ada di tangan saudara, saudara bukan berarti sedang membantu Tuhan untuk menegakkan keadilannya. Mungkin dengan melemparkan batu yang ada di tangan saudara tadi, itu akan membuat kita merasa puas. Karena kita berhasil membalaskan sesuatu kepada orang yang melakukan ketidakadilan kepada diri kita. Dalam Roma 12 ayat 19, saudara-saudaraku, janganlah sekali-sekali membalas dendam. Biarlah Allah yang menghukum. Sebab di dalam Alkitab tertulis, akulah yang membalas, aku yang akan menghukum, kata Tuhan. Dan saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Mungkin ketika saudara mengambil keputusan untuk, saya mau meletakkan batu ini. Saya tidak mau membalas. Saudara merasa bahwa harga diri saya lagi diinjak-injak. Harga diri saya lagi hancur. Saya udah nggak ada harganya lagi. Karena saya mampu membalas, tapi saya tidak mau membalaskan. Saya memilih untuk tidak membalas. Harga diri saya hancur dong. Tapi saya ingin mengingatkan kepada saudara, dengan saudara melepaskan atau meletakkan kembali batu itu, dan saudara tidak membalas, prinsip kerajaan Tuhan sedang terjadi di dalam kehidupan Anda. Matius 23 ayat 12, orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan.
merendahkan dirinya di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai humble atau rendah hati. Saudara, pada saat kita memilih untuk tidak membalaskan kepada orang lain dengan menaruh batu yang ada di tangan kita, maka di saat yang bersamaan, saudara sedang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan janji Tuhan sendiri yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara, keadilannya, peninggiannya yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.